Amin. Haleluya. Taruh tangan kanan kita di dada sama-sama di rumah kita masing-masing. Teman-teman di TikTok, teman-teman Instagram, Facebook, dan Zoom. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya percaya mujizat masih ada buat hidup saya. Ayo, bisa lebih mantap lagi, saya percaya. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih ada dalam hidup saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya mujizat Tuhan akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yesus katakan, asalkan kau tidak bimbang dan percaya, maka apa yang kulakukan kau bisa kerja. Bahkan Yesus sendiri katakan, apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Itu sebabnya kita mau tetap terus bergantung sama Tuhan. Kita mau tetap selalu berharap pada Tuhan, bersandar kepada kita. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Allah yang memampukan kita untuk bertahan sampai dengan hari ini. Ada badai, ada pergumulan, ada tantangan hidup, ada air mata yang mengalir, ada hati yang luka. Tetapi pagi hari ini setiap kita yang berserah kepada Tuhan akan lihat tergenapi firman Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan tetap kuat. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah akan habis kekuatan. Ia berjalan dan tidak menjadi lelah, ia berlari tidak menjadi lesu, sebab ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kehidupannya. Ambil Alkitab kita sama-sama pagi hari ini. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Karena setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan buat kita, yang menguatkan hati kita, membangkitkan iman kita, dan menuntun kita dalam seluruh ketetapan janji Tuhan. Bilangan pasal 14, hari ini kita sudah ada di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemarin kita sudah belajar sama-sama ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5, di mana kita mempelajari satu pembelajaran tentang hati-hati dengan apa yang kau ucapkan, ya. Hati-hati dengan apa yang engkau katakan. Karena firman Tuhan katakan, seperti yang engkau katakan di hadapanku, itulah yang akan kulakukan kepadamu. Wow. Jadi ada masalah, jangan buru-buru memperkatakan apa yang membuat engkau down. Ada pergumulan, ada jalan-jalan yang buntu, ada kesusahan hidup. Jangan buru-buru memperkatakan apa yang melemahkan iman. Tapi putar balik keadaan dengan apa yang akan engkau katakan. Kau akan melihat janji Tuhan digenapi. Karena kita katakan sesuai dengan iman. Jadi padamu. Masuk dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 10, bilangan pasal yang ke-14. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian. Jadi dari antara ke-12 orang yang diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu itu, di antaranya ada Yosua dan Kaleb. Mereka adalah orang-orang yang sama yang mengintai negeri itu dengan 10 orang lainnya. Tetapi ketika 10 yang lainnya memberitakan hal-hal yang membuat bangsa Israel takut, hal-hal yang membuat mereka akhirnya menangis, mulai memperkatakan lebih baik kami mati daripada kami harus mati dengan pedang di sana berperang. Mereka mengoyakkan pakaian mereka. Kenapa mereka mengoyakkan pakaian mereka? Tanda mereka bersedih, tanda mereka berduka. Tidak seperti itu keadaannya, kata mereka. Lihat ayat selanjutnya di ayat yang ke-7. Mereka berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah apa, saudara? Luar biasa baiknya. Wow. 10 di antara 12 mengatakan di sana mengerikan, di sana menakutkan, kita akan mati. Seakan-akan itu nightmare buat mereka. Itu menurut 10 orang di antara 12. Tetapi 2 di antara 12 tadi berbeda dengan 10 tadi, pandangannya bilang luar biasa baiknya. Saudara dikasih dalam Tuhan, satu hal yang sama yang dilihat oleh 12 orang ini. Satu pemandangan yang sama yang dilihat oleh 12 orang ini. Tetapi ada 2 perbedaan. Ada 2 pandangan yang berbeda. Kenapa? Nanti kita akan pelajari sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa dalam hidup ini masalah A, masalah B, masalah C
jika dilihat dengan dua orang yang memiliki konsep cara berlihat berbeda, itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Tergantung tergantung cara kita melihat apa yang ada di depan kita. Kita lanjut dulu di ayat yang ke-8. Mereka bilang begini, dan jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Yosua dan Kaleb bilang yang penting kita hidup berkenan aja dulu. Gak usah takut apa yang akan kita hadapi. Gak usah pusing apa yang akan kita lewati. Gak usah stres dengan apa yang akan kita jumpai. Yang penting hidup kita adalah berkenan di hati Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus hidup berkenan kepada Tuhan. Ketik di kolom komentar, saya harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kejarlah perkenanan. Ketik di kolom komentar yuk sama-sama teman-teman di TikTok, di Facebook, di Instagram, di Zoom. Ketik di kolom komentar, saya harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau orang hanya terlalu fokus kepada masalahnya, orang hanya terlalu fokus kepada berkatnya, orang hanya terlalu fokus kepada pergumulannya, dia akan stres terlebih dahulu. Kenapa sih ikut Tuhan kok banyak masalah banget, Pak? Kenapa ikut Tuhan udah setia, udah taat, tapi ini yang saya dapati, mana janji Tuhan, penyertaan Tuhan? Karena fokusnya kepada masalah, fokusnya kepada pergumulan. Tidak fokus bagaimana supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan hari ini, ada bersama-sama dalam doa pagi online ini. Ayo fokuslah untuk bagaimana supaya saya hidup berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, kedatangan Kristus makin dekat. Pertahankan imanmu, hiduplah selalu berkenan kepada Tuhan, hiduplah selalu berkenan kepada Tuhan, kejarlah perkenanan. Hanya itu. Terlalu mudah untuk Tuhan tolong kita. Terlalu mudah untuk Tuhan memutarbalikkan keadaan, terlalu mudah untuk Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Terlalu mudah. Tetapi yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah carilah Tuhan. Carilah supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Itu yang dikatakan Yosua dan Kaleb. Jika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri ini, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Berbeda dengan 10 orang dan sebagian besar bangsa Israel, kita nggak akan pernah bisa masuk. Kita pasti akan mati. Kita akan mati di padang gurun ini. Mereka besar-besar, mereka susah-susah untuk kita serang, nggak bisa. Itu perkataan mereka. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb hanya fokus hidup berkenan, hidup berkenan, hidup berkenan, kejar perkenanan. Ketika aku mengejar perkenanan, aku percaya Tuhan akan membawa aku masuk negeri itu. Siapapun saudara, dimanapun kau menyaksikan doa pagi online pada hari, jangan terlalu fokus kepada masalah, jangan terlalu fokus pada penderitaan, jangan terlalu fokus pada salib yang harus kau pikul. Tapi fokuslah bagaimana supaya setiap hari hidup saya berkenan kepada Tuhan. Itu aja kejar. Pembelaanmu datang dari Tuhan. Promosimu datang dari Tuhan. Pertolonganmu datang dari Tuhan. Tetapi bagianmu yang harus kau lakukan, hidup berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya kita lihat ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Inilah hidup berkenan kepada Tuhan. Jangan kepala batu. Harus hidup mau diatur. Ketik di kolom komentar. Saya nggak boleh kepala batu. Iya kan? Bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Keras kepala. Kepala batu. Nggak mau diatur. Itu yang disampaikan Yosua dan Kaleb kepada mereka. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Firman Tuhan banyak kali kita dengar. Maukah kita, atau kita masih mengeraskan hati kita dan berkata, Tuhan kayaknya Tuhan nggak bisa deh tolong rumah tangga saya. Tuhan kayaknya nggak bisa deh Tuhan bela perkara saya. Asalkan engkau mau mencari, mengejar perkenanan Tuhan dan jangan memberontak. Belajar. Maka engkau akan mengecap apa yang baik, yang berasal daripada Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa. Sebab mereka akan kita telan habis.
Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh takut. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh takut. Teman-teman di TikTok, teman-teman Instagram, teman-teman Facebook, teman-teman di Zoom. Engkau yang pagi hari sedang menyaksikan doa pagi online. Apapun yang kau hadapi, jangan takut. Engkau tidak pernah berjuang sendiri. Bagianmu saja kerjakan. Jangan berpikir bagaimana Tuhan tolong saya. Itu urusan Tuhan. Bagaimana caranya supaya saya terbebas dari segala ikatan-ikatan ini. Itu urusan Tuhan. Tapi bagianmu adalah jangan memberontak pada Tuhan. Bagianmu adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Bagianmu adalah taat. Bagianmu tunduk pada Tuhan. Ya, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Ayat 10. Apa yang terjadi ketika Yosua dan Kaleb berbicara seperti itu? Bukannya mereka merasa dikuatkan. Bukannya mereka merasa berterima kasih. Oh, terima kasih ya kita sudah diingatkan. No. Ayat 10 mencatat. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Mau dilempari batu, saudara. Terkadang kita udah kuatin orang. Terkadang kita udah tolong orang. Terkadang kita udah bantu orang. Terkadang kita yang diserang. Itu yang terjadi dalam hidup Yosua dan Kaleb. Mereka udah mengencourage. Mereka udah menguatkan bangsa Israel. Ayo cari Tuhan. Ayo hidup berkenan pada Tuhan. Di sana itu baik loh. Di sana itu luar biasa baiknya. Asalkan kita tidak memberontak. Asalkan kita mau maju. Mengingat janji Tuhan. Jangan takut. Kita pasti akan mengecap apa yang baik. Mereka udah dikuatkan, mereka udah disupport, mereka udah dihiburkan dengan perkataan Yosua dan Kaleb. Tapi apa yang terjadi? Mereka mau dilempari batu. Seringkali dalam hidup kita begitu, saudara. Kita udah tolong orang, kita udah bantu orang. Tapi kita malah yang disikat. Tapi itulah yang terjadi. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang seperti ini. Tapi jangan goyah imanmu, jangan patah semangatmu. Terus kuatkan orang lain, terus bantu orang lain, terus support orang lain. Karena masalah kita ada Tuhan yang menolong kita. Masalah orang lain ada kita yang dipakai Tuhan untuk membantu mereka. Sekalipun orang itu nggak mau ditolong, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi bagian lakukan, bagianmu kerjakan, bagianmu buat sesuatu. Sudah dikasih dalam Tuhan, kenapa Yosua dan Kaleb punya pandangan yang berbeda? Karena Yosua dan Kaleb memiliki satu pegang. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup mereka, apapun yang mereka hadapi di depan mereka, selama Tuhan bersama-sama mereka, maka semuanya baik. Ini adalah keywords. Ini adalah kata kunci untuk kita menjalani hidup dengan tenang. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Gak peduli itu mungkin yang engkau lihat adalah ancaman. Gak peduli apa yang engkau lihat itu mungkin adalah suatu kesusahan. Gak peduli mungkin apa yang kau lihat adalah suatu penderitaan. Tetapi semuanya itu adalah baik. Itu sebabnya kenapa Yosua dan Kaleb ketika melihat bangsa-bangsa yang besar yang menduduki tanah Kanaan untuk mereka maju di sana. Mereka bilang, negeri ini luar biasa baiknya. Kenapa? Karena mereka tidak fokus dengan kekurangan negeri. Mereka tidak fokus dengan kelemahan negeri. Mereka fokus hanyalah janji Tuhan. Mereka lihat bahwa semuanya baik. Semuanya indah. Hari ini apa yang kau sedang hadapi? Hari ini apa yang kau sedang gumuli? Sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang susah, penderitaankah, kesusahankah? Semua itu baik selama engkau berpegang kepada Tuhan. Selama engkau dekat sama Tuhan, Tuhan akan merekarkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Dalam hidup ini, ketika kita melihat sesuatu baik, itu baik adanya maupun tidak baik atau buruk. Itu keputusan kita. Kita mau melihat itu dari sudut pandang mana. Kalau kita mau berkata sesuai dengan apa yang kita lihat, maka kita akan bisa bilang, itu baik. Sekalipun yang kita lihat, itu tidak baik. Karena kita hidup bukan karena melihat. Rasul Paulus bilang begini, coba kita lihat sama-sama. Dalam 2 Korintus 5, ayat yang ke-7. 2 Korintus 5, ayat yang ke-7 bilang begini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena bukan karena melihat.
Yang kami lihat kesusahan, yang kami lihat penderitaan, yang kami lihat masalah, yang kami lihat pengkhianatan. Tetapi kami mau tetap percaya di balik semuanya itu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi. Jadi saya nggak pusing dengan apa yang saya lihat. Apapun yang kau lihat hari-hari ini, itu bukan final. Itu bukan keputusan akhir. Yang kau lihat adalah apa yang mungkin belum kau mengerti. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita lihat Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Itu sebabnya yang harus kita pertebal adalah iman. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita nggak gampang kecewa, kita nggak gampang lari dari panggilan, kita nggak gampang sedih, kita maju, kita bertindak. Karena kita hidup karena percaya. Bangsa Israel hidup takutan ketika diperhadapkan dengan bangsa-bangsa itu. Sehingga 10 pemimpin dari antara 12 membawa berita yang menakutkan bagi seluruh umat Israel. Dan itu yang terjadi. Mereka ketakutan, mereka panik. Saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga ketika Yosua dan Kaleb, 2 dari antara 12 pemimpin ini yang melihat keadaan di sana, mengatakan bahwa semuanya baik, mereka melempari batu. Karena pandangan yang berbeda. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan. Apa yang kau sedang hadapi hari ini? Apa yang sedang engkau lihat hari ini? Itu bukanlah final. Itu bukanlah akhir dari segala sesuatunya. Hiduplah dalam percaya. Makanya kenapa kita berdoa? Kita berdoa karena kita percaya apa yang kita lihat itu bukan hasil akhir. Sebab kita mau berdoa, engkau dihianati Bu, engkau diselingkuhi Pak, engkau dilakukan hal-hal yang merugikan hidupmu. Itu bukan final. Itu bukan akhir dari hidup. Itu hanyalah cara di mana Tuhan mau memperlihatkan kuasanya, kedaulatan dalam hidup saudara. Pagi hari ini, siapapun saudara, apapun yang kau hadapi, sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya hidup bukan karena melihat. Saya hidup karena percaya. Rasul Paulus bilang begini dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18 bilang begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan di ayat 17. Rasul Paulus bilang penderitaan sekarang yang saya alami, kesusahan sekarang yang saya hadapi, masalah pergumulan hidup yang saya sedang hadapi saat-saat ini, itulah ringan. Kenapa ringan? Karena saya bandingkan dengan kemuliaan kekal di balik semua masalah yang saya sedang hadapi. Jadi Paulus tidak mengajarkan kepada setiap kita sudah dikasih dalam Tuhan untuk fokus kepada masalahnya. Tetapi apa sih yang ada di balik masalah tersebut? Engkau sedang pikul salib saat ini, Bu. Pak, orang-orang muda, engkau sedang pikul salib. Tetapi jangan fokus kepada salib yang kau pikul. Fokuslah bahwa di balik salib ada kemuliaan. Sehingga akhirnya engkau memandang salib itu ringan. Kau memandang masalah itu, pergumulan itu. Kenapa dia bisa berkata, Paulus bisa berkata penderitaan ringan? Karena dia membandingkan penderitaan yang dia hadapi saat ini. Di balik semuanya itu ada kemuliaan kekal. Dia melihat kemuliaan itu. Dan dia menganggap penderitaan yang dia hadapi ini sesuatu yang ringan. Bukan berat. Karena nggak fokus kepada penderitaannya. Nggak fokus kepada masalahnya. Nggak fokus kepada pergumulannya. Fokuslah di balik penderitaan. Oh, di balik kesusahan ini saya belajar bahwa saya harus bergantung kepada Tuhan. Oh, di balik pengkhianatan ini saya belajar bahwa hanya Yesus yang bisa menjadi sahabat sejati. Di balik segala sesuatu ada sebuah pembelajaran. Itulah nilai. Yang akhirnya mengajarkan kepada kita, mendidik kepada kita. Bahwa segala sesuatu yang terjadi, itu bukan akhir. Tapi di balik segala sesuatunya itu, ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan dalam hidup saudara. Makanya di ayat yang ke-18, Rasul Paulus bilang begini selanjutnya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan adalah kekal, sedangkan yang kelihatan adalah sementara.
Yang kita lihat ini sementara. Masalahmu sementara, pergumulanmu sementara, kesusahan hidupmu sementara. Sementara yang tidak terlihat adalah kekal. Apa itu? Kemuliaan di balik semua masalah dan pergumulan. Jangan gagal fokus dengan apa yang kau lihat. Karena apa yang kau lihat itu sifatnya sementara. Setiap masalah, setiap pergumulan selalu ada expired date. Selalu ada masa kadaluarsanya. Enggak selamanya. Karena itu jalani. Karena itu jalani. Karena itu hadapi. Lewati. Maka di balik semuanya itu engkau akan lihat. Ada kemuliaan di balik setiap pergumulan. Jangan fokus dengan masalah. Fokuslah di balik masalah. Selalu semua Tuhan buat baik. Tepat pada waktu Tuhan. Yang terbaik Tuhan berikan buat orang-orang yang mencari perkenan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Karena pagi hari ini kami diingatkan kebenaran firman. Kami diajar untuk selalu mencari dan mengejar perkenanan Tuhan. Tidak peduli lagi dengan apa yang kami hadapi hari-hari ini. Kami tahu pergumulan kami, masalah kami, tantangan hidup kami, penderitaan, kesusahan. Apapun yang umatmu hari-hari sedang hadapi. Di balik semuanya itu. Ada kemuliaan yang Tuhan sedang berikan bagi kami. Karena itu biarlah fokus kami adalah tetap terus kejar hadirat Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Hidup tidak memberontak kepada Tuhan. Kami tahu. Tuhan yang menjadi pembela bagi kami. Tuhan sudah memberikan jauh melebihi apa yang kami bayangkan dan pikir. Karena itu pagi hari ini Tuhan Yesus hamba berdoa. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Tuhan tolong kami. Sehingga dalam kami menjalankan hari-hari hidup kami. Kami tetap terus mengejar perkenanan Tuhan. Kami tetap terus mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang memberontak kepada Tuhan. Karena kami tahu pembelaan kami datang dari Tuhan. Pertolongan kami tidak pernah terlambat, tepat pada waktu yang terbaik. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah bersampaikan buat Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Satu persatu di rumah mereka masing-masing Tuhan jamah. Kalau ada yang sakit hamba berdoa pagi hari dalam nama Yesus oleh bilur-bilurmu mereka sudah menjadi sembuh. Karena hamba percaya firman-Mu disampaikan firman disembuhkan mereka. Terjadi di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan lawan. Satu persatu Tuhan jam. Terima kasih Bapak. Rumah tangga mereka Tuhan pegang. Rumah tangga mereka Tuhan jaga. Rumah tangga mereka Tuhan pagari. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling menutupi segala kelemahan, saling menutupi segala kekurangan. Dan mereka hidup harmonis. Di dalam nama Yesus Tuhan pagari. Hati suami-suami, hati istri-istri Tuhan jaga. Tuhan pulihkan mereka. Sehingga kalau ada suami-suami, ada istri-istri yang terhilang hari-hari ini, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Pulihkan rumah tangga anak-anak Tuhan di hari-hari akhir ini. Sehingga setiap kami rumah tangga anak-anak Tuhan bergantung penuh, berpegang kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat orang-orang muda. Tuhan berkati, Tuhan jaga hidup mereka. Tuhan jaga hati mereka, pagari mereka dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang buruk. Tuntun mereka tinggal dalam tetapan firman Tuhan. Ajar mereka untuk tetap selalu bergantung kepada Tuhan. Beri mereka hati yang baru. Hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Hati yang mencintai Tuhan Yesus. Kalau ada orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Dan mereka sedang bergumul dengan pasangan hidupnya. Tuhan hamba berdoa. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Yang mengasihi Tuhan Yesus. Mencintai Tuhan Yesus. Bahkan mengasihi dan menghargai hidup mereka. Hamba berdoa juga ya Tuhan sehingga masa muda mereka berhasil dan beruntung. Tuhan angkat mereka, naikkan bukan turun jadi kepala bukan naik. Orang-orang muda hiduplah mencari perkenanan Tuhan. Hiduplah kejar perkenanan Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat hidup. Hamba juga berdoa ya Tuhan menyerahkan mereka yang hari-hari sedang bekerja, berbisnis, berusaha. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Jauhkan dari segala belalang pelompat, pengirip dan pindah. Dalam nama Yesus jauhkan dari segala bentuk kerugian. Di dalam nama Yesus kami percaya anak-anak Tuhan yang berusaha berbisnis mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memberkati dan Tuhanlah yang mempromosikannya dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak.
Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Berkati ya Tuhan. Kalau hari-hari ini mereka sedang ada pergumulan, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan. Dibuat tangan Tuhan berhasil. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau Allah yang memberkati senantiasa mereka yang hari-hari sedang bergumul berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan sehingga mereka melihat pembelaan Tuhan, mereka lihat pertolongan Tuhan, mereka lihat anugerah Tuhan, mereka lihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan satu persatu umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati sehingga ada kemurahan, ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga ya Tuhan hubungan orang tua dengan anak, hubungan mertua dengan menantu, hubungan adik dengan kakak. Kiranya ada berkat rekonsiliasi terjadi. Ada di antara mereka yang hari ini sedang bergumul, adanya pergumulan hubungan kurang baik antara adik kakak, orang tua, anak, mertua, dan menantu. Biarlah Tuhan campur tangan, memulihkan dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan pulihkan, satu persatu Tuhan lawan. Terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan, terjadi lawatan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka, rumah tangga mereka yang hari-hari memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Dipercayakan bagi mereka keturunan-keturunan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Pada akhirnya kami berdoa mengucapkan berkat kota di mana kami tinggal, daerah di mana kami tinggal aman, damai, kondusif, ekonominya diberkati. Di dalam nama Yesus, bahkan bangsa kami selamatkan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan atas bangsa kami. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya kami akan lihat hal-hal yang dahsyat dalam hidup kami. Di balik setiap kesusahan, di balik setiap penderitaan, di balik setiap pergumulan. Kami lihat ada pembentukan, ada pembelajaran, ada peristiwa-peristiwa di mana Tuhan membawa kami masuk dalam seluruh rencana dan ketetapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Kami ucapkan berkat sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup dalam berkat kemurahan Tuhan. Dan sepanjang hari ini kami mengecap kebaikan Tuhan dari negeri orang-orang hidup. Dan sepanjang hari ini kami perkatakan di dalam nama Yesus. Kami melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Berkat-Mu ada atas umat masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Sudah dikasih dalam Tuhan, tetap selalu pegang firman Tuhan. Jangan fokus kepada penderitaanmu, kesusahan, pergumulan. Terlalu mudah untuk Tuhan melepaskan kita dari semua itu. Tapi yang Tuhan kejar dan Tuhan cari adalah bagaimana supaya kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini hidup berkenan kepada Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Tetap setia, tetap cari Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan, tetap intim dengan Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.